yang kayak seseorang yang Siapa tuh? Kayak kenal. ternyata mantan memang menyakitkan gitu kan buat Arsenal. Berarti Guardiola ke MU, Alonso ke City. Ya, udah gila. Itu Sejarah tercipta di Bundesliga. Bayer Leverkusen untuk pertama kalinya meraih trofi Bundesliga selama 120 tahun sejarah berdirinya klub. Tapi pada sisi lain di Inggris kenapa ketawa? enggak apa? Loh, Seneng aja. Gila. Seneng aja. ada apa di Inggris? Di Inggris kenapa? ada Arsenal dan Liverpool yang menelan kekalahan dan akhirnya poinnya mulai ada gap nih dari Manchester City. Nah, dua topik itu akan kita bahas bareng sebelah kanan gua Abang Ikin, sebelah kiri gua Abang Arif. Gimana Abang Ikin? Lebarannya? Lebaran dulu. Aman. THR masih sisa 2 digit. Mudah-mudahan lah. Abang Arif gimana kabarnya? Alhamdulillah, mana. Nah, sekarang Abang Arif gue minta pendapatnya tentang Bayer Leverkusen yang akhirnya menjadi juara di Bundesliga. Ya kalau soal juara layak mereka lah. Udah 120 tahun sejarah klub kan nggak pernah juara. Julukannya Leverkusen itu kan karena emang mereka sering kali punya peluang untuk jadi juara tapi kandas gitu. Kusen itu apa? Hah? Kan never nggak pernah. Kusen kan dari Bayer Leverkusen ya kan. Jadi Leverkusen sebenarnya begitu. Yang paling deket itu kan ya mungkin Ikin belum lahir nggak tahu ya 2002 itu kan Liga Champion kan. Belum lahir gitu. Itu Liga Champion itu kan hampir juga kan. Leverkusen itu ada Michael Ballack, ada Lucio, masih ada Dimitar Berbatov juga masih muda. Dan itu kalah di final Liga Champions lawan Madrid. Di Bundesliga juga mereka bersaing. Sebenarnya Leverkusen itu klub bersejarah juga di Jerman. Cuman entah kenapa mereka nggak pernah juara dan akhirnya Xabi Alonso datang memberikan trofi itu kepada Bayer Leverkusen. Jadi ini capaian yang spesial sih. Udah gitu nggak terkalahkan lagi sampai sejauh ini kan. Nah, lu ada gak lu kan statistiknya lu kan udah mahir nih. Nah, ini nih, gue demen nih. Tapi Bahas enggak, statistik tapi ya. jujur sih gua apa karena gue gak terlalu ngikutin Bundesliga ya, maksudnya dari Liga Jerman gue gak terlalu ngikutin. Gue tuh baru tahu ternyata Leverkusen belum pernah juara kemarin. Gue baru tahu kalau Leverkusen tuh belum pernah juara. Kirain dia ada di dia kan apa ya? Selama ini kan dianggap seenggaknya buat gue lah itu kan termasuk topnya klub Bundesliga. Top tier. Nah, gue kira karena masuk top tier klub Bundesliga itu seenggaknya pernah lah juara gitu. Meskipun emang mungkin gak sebanyaknya Munchen gitu. Cuman gue kira ya itu pernah juara gitu berapa kali lah gitu. Ternyata baru kemarin kan juara. Gue kaget juga karena ya itu gue tahu Leverkusen tuh waktu dia juga itu kan yang tadi diomongin Bang Arif waktu di final UCL dikalahin Real Madrid gitu ya. yang gol Zidane itu keren banget. Zidane itu kan. Nah ternyata dia belum pernah juara. Jadi gokil juga sih Xabi Alonso, respect. Belum pernah kalah lagi. Dia Tadi 29 match menang 25 seri 4 gokil ya. Berarti nggak bisa dibandingin ya Leverkusen sama Tottenham nggak bisa ya? Hah? Sama Tottenham nggak bisa dibandingin ya? Itu mungkin apa Leverkusen bisa nyamain itu Arsenal kali, invisible tuh ntar sampai kita lihat itu kalau sampai akhir musim dan lanjut sampai musim depan. Arsenal kan 49 laga kalau nggak salah kan. 49 laga, ini si Leverkusen 29 laga berarti butuh 21 laga lagi. Iya, maksudnya ini di sepak bola modern nggak terkalahkan itu udah keren banget sih. Nggak udah kayak mustahil gitu kan, nggak bisa kalah apalagi jadwal padat. Ini Leverkusen ini berpotensi dapetin treble juga. Dia masih di DFB Pokal, masih di Liga Eropa dan Bundesliga habis juara. Jadi masih bisa nih. Si Alonso di lokal ada Liverpool juga ya. Iya. Dia bisa siap menjaga Liverpool. Kalau lolos Liga Liga Eropa, Liga Eropa. Sejak kapan Liverpool main di DFB Pokal? Leverkusen itu udah masuk final. Tapi lawannya juga kayaknya sih bisa menang lah. Ya, lawan WSM kan. Nah, yang Liga Eropa. bikin Leverkusen konsisten tuh apa sih? Pemainnya kah? Karena pemainnya gue liat kayak kurang terkenal gitu, nggak ada nama-nama Ini besar. yang hebat sih sebenarnya Alonso sih ya. Maksudnya ini sebuah contoh nyata ketika pelatih dikasih ruang, dikasih klub, pokoknya sih lingkungan sekitar dia tuh nyaman. Jadi maksudnya manajemennya oke, terus itu rekrutmennya juga tepat gitu kan. Dia bisa ngembangin filosofinya sepak bolanya dia sendiri gitu Alonso. Kan Alonso tuh nggak pressure nggak tinggi kan dari Real Sociedad sebelumnya ngelatih, terus habis itu Bayer Leverkusen ya namanya dulu sebelumnya Leverkusen kan nggak nyangka ada juara. Ya ditolong juga sih kalau gue lihat dari faktor lainnya itu kan Bayern Munchen itu lagi nggak konsisten sama Tuchel.
Udah gitu ada Harry Kane kan kutukannya datang. Iya. Itu Kingsley Coman itu kalau nggak salah ya gue statistiknya dari 2018 selalu juara, selalu dapat trofi tiap tahun. Jauh kayaknya. Terus ini kayak adu kutukan. Coman selalu juara, begitu Kane datang top scorer deh, emang nyetak gol banyak tapi nggak juara. Catatannya fantastik loh itu si Alonso itu, dia total kan ngelatih tuh dari 2022 2 tahun. Total tuh sejauh ini udah 80 pertandingan, 55 kemenangan ya kan, 15 imbang, 10 kekalahan, itu 10 kekalahan sebelumnya bukan musim ini. Terus nyetak 187 gol sama kebobolan 77 gol. Jadi ya maksudnya dia memberikan keseimbangan untuk Leverkusen. Dan dia itu musim lalu datang pertengahan musim nggak salah ya. Dan Leverkusen lagi di bawah, terus di bawah finish ke peringkat 6 kalau gue nggak salah. Musim lalu memang belum terlalu dengar sih, tapi begitu musim ini tuh udah tim dia banget gitu kan, rekrutmennya juga berhasil semua. Kalau pemain-pemainnya siapa sih yang menonjol lah musim ini? Nah itu dia di dalam skuadnya tuh sebenarnya nggak skuad muda doang ya sih. Alonso juga merhatiin juga pengalamannya ada gitu, kayak dia ngerekrut Granit Xhaka dari Arsenal. Terus ada Jonas Hofmann itu sebelumnya di Borussia Mönchengladbach itu udah pengalaman banget datang. Ya udah pengalaman semua. Jonathan Tah itu masih muda tapi dulu ya dari dulu tuh udah dipercaya main terus di Leverkusen udah umur 19 tahun, gue inget banget. Terus habis itu banyak talenta kayak Victor Boniface, terus ada si Jeremy Frimpong juga kan. Terus ada talentanya Argentina kalau nggak salah Ezequiel Palacios juga di tengah. Jadi ya ini skuadnya udah seimbang sesuai keinginannya si ini Alonso. Patrick Schick juga. Apa yang kalau Mourinho pernah bilang si Alonso ini kenapa dia di awal karirnya langsung jago, katanya dia soalnya sebagai pemain dilatihnya sama Ancelotti, Guardiola, terus sama dia, terus dia juga udah pernah nyicipin main di Madrid, Liverpool sama Bayern Munchen, itu juga sedikit mungkin berpengaruh lah. Lu kan gimana ngeliat karir Alonso yang baru seumur jagung tapi udah meraih prestasi? Ya gokil sih, maksudnya kan nggak di sebelumnya kan ada Zidane lah kayak gitu ya, pemain mantan pemain terus pensiun jadi pelatih, baru sebentar ngebangun karir, prestasinya bagus kan sama Real Madrid waktu itu. Tertolong skuad juga sih waktu itu Ronaldo ya kan, Benzema. Tapi kan di era sekarang kayaknya emang mantan pemain gitu ya, mantan pemain agak banyak yang gagal juga gitu hitungannya, dan si Alonso ini jadi pengecualian gitu, dan itu ya gue respect sih, sampai akhirnya kan dia kabarnya langsung jadi buruan tim-tim ini kan, termasuk mantan timnya tuh katanya Real Madrid sama Liverpool kan. Tapi katanya kan berita terbaru di yang kalaupun jadi keluar dari Leverkusen paling ke Real Madrid katanya kan. Tadi gue baca beritanya Mas Johan. Ya dia bertahan kan, dia kontraknya sampai 2026, jadi dia masih mau ngelatih Leverkusen. Ya gue rasa keputusan bijak gitu, dia baru ngelatih. Kalau buru-buru ke Liverpool pressure-nya gede, misalnya gantiin Klopp gitu kan, ke Real Madrid pun ya tahu Raja Eropa itu kan susah gampang latih dia. Jadi ya itu dia waktu benar tuh kata Mourinho tadi, waktu 2019 dia ngomong ini Alonso, prediksi dia Alonso bakal jadi pelatih yang bagus nanti di Eropa, karena dia dilatih sama Guardiola, sama Benitez, sama Mourinho, sama Ancelotti juga. Jadi kombinasi semuanya diserap sama dia, udah gitu dia emang udah kayak sepak bola jenius juga kan, dari mainnya pun dulu maestro kan dia di tengah. Jadi emang udah kelihatan sih ininya, indikasi dia bakal suksesnya itu. Tapi kan berarti dia musim depan memutuskan untuk bertahan. Nah kemungkinan besar habis itu baru dia cabut. Kalau lo ngeliat kemana sih bagusnya dia cabut? Bagusnya kayaknya Bayern Munchen sih. Soalnya ini masalahnya Bayern Munchen ini suka rese gitu. Dia dari dulu ngambil tim rival mulu kan. Dari kiper-kipernya Manuel Neuer pernah diambil juga dari rival. Maksudnya Bayern Munchen udah biasa lah gitu ngambil yang terbaik dari rival-rival itu, entah pemain, entah pelatih. Ya mungkin ke Bayern Munchen, mungkin menggebosi Bundesliga dia. Tapi kayak minim tantangan gak sih kalau ke Bayern? Iya mungkin. Tapi kan ini beda lagi, levelnya lebih tinggi lagi Bayern Munchen gitu kan. Walaupun emang kayaknya sih musim depan mungkin kalau Leverkusen turun kan Bayern Munchen naik seperti biasa lah. Karena Bayern Munchen juga masih nyari pelatih. Tuchel kan cabut tadi akhir musim. Mungkin kalau dia ke Bayern yang dituntut kalau ini levelnya udah Liga Champion kali ya mungkin. Iya, levelnya udah harus tinggi pastilah. Ya ibaratnya sekarang sih kayak wasit tengah gurun lah, lihat pelatih kayak Alonso gitu kan. Kayak di Italia ada Motta juga kan yang lagi naik daun, ada Ruben Amorim juga di Sporting Lisbon. Jadi pelatih-pelatih muda udah saatnya lah, bosan juga ngeliat Klopp, Mourinho, Ancelotti itu tuh aja lagi kan. Untuk nggak Sam Allardyce. Lalu Kin yang cocok ke MU kah? Ya. Kayaknya sulit sih kalau gitu.
Tapi menariknya itu musim depan juga akan jadi pertaruhan juga tuh bagi Alonso. Maksudnya oke lah dia setengah musim pertamanya oke, terus musim kedua, musim penuh pertamanya oke. Nah musim berikutnya kan ini akan jadi tantangan dan pressure juga pasti buat si Alonso, dan otomatis nanti pun mungkin dia akan lebih sorotan mata akan lebih banyak lah ke dia gitu kan dengan kesuksesannya musim ini sama Leverkusen, apalagi kalau ntar ujungnya musim ini dia bisa treble itu kan tadi. Jadi ya musim depan nih jadi buat gue baru ini nih tesnya tesnya dia musim depan nih, apakah dia bisa Liga Champion lagi kan, karena kan ada pepatah yang bilang kan mempertahankan lebih sulit daripada meraih kan. Hati itu. Jadi kita dari siapa tuh jadi kita lihatnya musim depan kayak gimana. Kalau dia bisa konsisten tuh ya tim-tim besar kayak Real Madrid, Liverpool pasti akan makin kepincut sama dia. Tapi kalaupun kira-kira siapa, kayaknya sih Madrid. Gue sih ngeliat Alonso ini dari prediksi ya, dia bisa jadi suksesor Guardiola. Soalnya apalagi kan ini ya, si Ancelotti kalau nggak salah kontraknya mau habis kan. Kalau Klopp kan musim ini nih, agak repot tuh. 2026. Ngapas tuh. Jadi agak repot kalau ke Liverpool. Misalnya Liverpool kan masalahnya Klopp musim ini selesai. Kalau nunggu setahun kan repot juga mungkin tuh Liverpool. Lu bilang aja nggak mau Alonso ke Liverpool kan? Nah, kita nggak takut. Iya, gue ngeliatnya dia kayak bakal jadi suksesor Guardiola dan lebih baik karena ya gue tanpa mengurangi respect sama Guardiola, dia emang udah sukses banget dengan filosofi bolanya juga dengan suksesannya di Eropa. Tapi kan banyak yang bilang sama dia, coba dong latih tim yang pemainnya ala kadar gitu kan, skuadnya ala kadar gitu kan. Guardiola dari Barcelona ada Messi, di Bayern Munchen ya dia pemain apa aja dikabulin, Man City apalagi kan kayak minta pemain apa aja dikasih gitu. Dia belum pernah ngelatih tim yang emang bukan salah dia juga, tapi belum teruji kayak Alonso gitu kan. Kalau Alonso ini kan skuadnya kan ya siapa yang kenal pemain-pemain kayak si Frimpong, siapa lagi tuh Palacios gitu-gitu kan, Victor Muniface. Berarti Guardiola ke MU, Alonso ke City. Ya, udah gila. Itu lebih seru itu kayaknya. Guardiola ke MU, Alonso ke City. Tapi kalau Bang Arif ngomong kayak tadi, berarti lu bisa ngomong Alonso ini lebih berpotensi daripada tangan kanan Guardiola, yaitu Mikel Arteta. Iya, gue kelihatan begitu ya. Gimana ya? Ini dia jenius loh, maksudnya gue kemarin gue jujur aja nggak nonton Bundesliga full, gue nggak tahu mainnya Leverkusen gimana, cuman gue ngeliat highlight, terus gue ngeliat analisa saya statistiknya dia pakai taktik tuh 3-4-2-1 ya kan. 3 back, 4-2, terus itu duanya itu nggak murni sayap, dia jadi posisi gelandang serang, lebih ke hybrid lah, bisa ke kanan kiri, satunya striker biasa nyari ruang lah. Nah yang hebatnya itu dia tuh belajar dari Ancelotti gimana pemain itu bisa berkreasi, jadi nggak kaku, lu mesti di kiri, terus makanya Grimaldo nih yang udah ngasih 11 gol sama 16 assist dari 42 laga, dia kan back kiri asli, ditaruh di back sayap kiri, posisi dia tuh lebih hybrid, kadang ke tengah, kadang nusuk, kadang crossing gitu. Dia pemainnya itu muter semua, jadi di tengahnya ya stabil, tapi mainnya gerak semua. Nah, itu yang jadi kekuatannya si Leverkusen itu. Press juga jalan, makanya gue bilang ini untuk ukuran pelatih muda nih bisa jadi kayak Guardiola gitu. Apalagi dia tenang kan sosoknya, bukan totok yang kayak seseorang gitu. Siapa tuh? Kayak kenal. Siapa tuh? Kita doakan aja yang terbaik buat Alonso di musim depan. Nah, ketika Alonso lagi berpesta, ada dua klub yang lagi bersedih, yaitu adalah Liverpool dan Arsenal yang baru saja menelan kekalahan. Kalau Liverpool dari Palace. Kalau Arsenal lebih parah lagi, kalah dari Aston Villa. Nah, Bang Arif ngeliatnya pertarungan tuh gimana sih sekarang di Premier League? Antusias gue sih ngeliatnya karena emang ini lawan Villa, terus yang satu lawan Palace itu harusnya di atas kertas menang, main kandang. Tapi harus diingat juga ini Palace ya bugi timnya, jadi kayak tim yang mengerikan untuk Liverpool. Waktu 2014 kan itu Brendan Rodgers, terus sama ya timnya Luis Suarez dan kawan-kawan itu yang gagalin Palace juga kan, seimbang di Selhurst Park. Nah kemarin itu ini kayak udah ini sih Liverpool kayak pertanda menurun, karena sekarang berarti udah 3 laga tanpa kemenangan kan, di Liga Eropa kalah, dibantai juga di Anfield sama Atalanta, sama MU kemarin juga 2-2, terus habis itu di luar dugaan sama Palace kalah 0-1, walaupun itu Liverpool ngepres mulu tapi
banyak banget gitu momen-momen yang harus gol nggak jadi gol, kayak gol peluangnya Curtis Jones, terus peluangnya Diego Jota segala macem. Nah itu udah pertanda lah sih. Klopnya pusing pas ngeliat golnya Peles, dia cuma teriak wow gitu doang, nggak percaya dia. Menurut gua ngeliatnya kayak apa, Liverpool ada momen kepleset juga tuh Iya, si Van Dijk. makanya. Kayak yang dulu. Kayak inget ya, kayak siapa, kayak kaptennya lagi sama. Kalau Arsenal gimana? Nah Arsenal lebih di luar dugaan lagi, walaupun gue bikin rekor itu sebelum itu. Unai Emery kalau nggak salah 6 sebelum pertemuan kemarin ya, 6 kali ketemu Arsenal tuh cuman kalah sekali doang. Habis itu sisanya menang sama imbang gitu kan. Karena dia pelatih Arsenal. Karena dia mantan ya kan. Ternyata mantan memang menyakitkan gitu kan buat Arsenal. Di luar dugaan menang 2-0 Aston Villa di Emirates. Mungkin Arsenal terlalu jumawa kali kan. Habis lawan Bayern Munchen, sangkai pemain wah mental gue karakter kuat-kuat nih, tiba-tiba sama Aston Villa kalah kandang. Kejebolannya di menit-menit akhir juga kan. Di menit akhir. Yang terakhir tuh Oli Watkins tuh dari serangan balik. Kalau Leon Bailey itu pure kesalahannya Zinchenko sih. Soalnya pas momen golnya Bailey itu kan di sisi kiri pertahanan Arsenal dia Cuma masuk. diem doang. Dia Zinchenko bukan boro-boro dia di sebelah kanan. Enggak ngajar ya. Lost position udah kemana tahu, dia hilang nggak jelas. Mungkin gimana ngeliat Arsenal dan MU lagi Liverpool. MU nggak ikut title race sih, mohon maaf. Arsenal dan Liverpool. Tapi bahas MU. Kalau ya jadi menarik juga tuh, apa gue sempet baca gitu di Twitter, ada yang nge-tweet orang biarin aja Arsenal sama Liverpool kan tadinya kuda pacunya nih Arsenal Liverpool kan saing-saing, ujung-ujungnya City juga yang juara kan. Gue pernah ada yang nge-tweet gitu lah, dan kayaknya sih omongan itu bisa terbukti juga gitu, karena emang kayaknya City juga emang udah punya mental juara sih ya, City. Jadi meskipun City kan di awal-awal juga sempat kalah sama tim mana gitu yang gak diduga-duga gitu, di akhir-akhir malah mereka yang bisa lebih konsisten untuk meraih kemenangan. Sedangkan Arsenal padahal momentum kemarin kan itu kalau nggak salah Liverpool dulu yang main kan, itu kan ya, momentum buat laga kandang buat iya. apa namanya tuh, buat naik lagi puncak klasemen. iya buat menjauh lah dari Liverpool. Ternyata malah kalah dari Aston Villa kan 2-0 di kandang sendiri pula. Jadi selalu aja hilang itu Arsenal. kejutan banget sih hari Minggu. Temen gua pun yang fans Arsenal selalu ngomong gitu, nih Arsenal tuh ada aja Capek gitu ya, capek gitu. Dia udah capek berapa musim gitu. Dan dilihat dari apa namanya itu sisa dilihat dari jadwal sisa pertandingan musim ini pun City relatif lebih gampang lah. Siapa aja tuh lawannya? Dia ada Brighton, Nottingham Forest, Wolverhampton, Fulham, Tottenham sama West Ham. Yaitu di atas kertas kayaknya bisa diatasin semua lah sama City. Sedangkan Arsenal masih harus ketemu Chelsea. Ada derby London Utara juga sama Spurs. Ada King MU. lawan King MU. Old Trafford sulit loh King MU, gak akan dikasih nafsu sama King MU. Liverpool masih ketemu derby Everton, meskipun beberapa musim terakhir Liverpool lumayan sering menang lah ya. Tapi masalah ini main di Goodison Park. Kalau gua nggak salah tuh Liverpool beberapa musim terakhir cuma bisa seri. Biasanya seri. Terus masih ketemu West Ham juga, Ketemu Tottenham juga. Ada Tottenham juga yang di match di pertemuan pertama dicurangin tuh katanya. Terus masih ketemu Aston Villa di away. Jadi ya Aston Villa tuh ya dengan melihat Liverpool apa namanya tuh gak bisa memanfaatkan itu ya, lawan MU tadinya sempat unggul di comeback sama MU, terus meskipun pada akhirnya dia seri lagi kan golnya si penalti. Berarti perpisahan klub cuma Piala Ciki doang. Aduh. katanya kan ini apa better than Ferguson. 9 musim 1 gelar Premier League. Apa kalau gue lihat di antara City, Arsenal sama Liverpool itu yang bedain kedalaman skuadnya. City kayak lebih matang, jadi menghadapi jadwal yang padat dia juga santai-santai aja, sementara Liverpool keteteran karena banyak pemain penting yang cedera kan. Itu Bang Arif lihatnya gimana? Apa namanya, kalau kata itu teman gue fans Liverpool, emang Liverpool sekarang juga lagi dalam masa transisi juga kan, banyak pemain-pemain kayak Wataru Endo, Dominic Szoboszlai tengahnya gitu kan. Sementara depannya ya Salah itu kerjasamanya udah beda lagi, udah nggak ada Sadio Mane, udah nggak ada Firmino ya kan. Darwin Nunes tendangannya lebih banyak kena tiang ya kan, banyak terbang ya pusing juga itu, banyak peluang hilang gitu Darwin Nunes. Tapi kalau ngelihat dari jadwal sisa nih, emang City relatif lebih gampang. Tapi mereka masih main di FA, masih main di Liga Champion. Liverpool di Liga Eropa, Arsenal di Liga Champion gitu. Secara jadwal emang lebih gampang City, tapi
jarak mereka harus diingat nih, mereka cuma jarak Leeds City di puncak klasemen 72 berapa 73 pokoknya bedanya 2 poin lah sama Liverpool sama Arsenal, jadi ya masih in race lah, maksudnya Arsenal sama Liverpool ini masih ada peluang, kalau misalnya City kepleset dikit ya masih bisa nyalip gitu. Tapi mungkin kayaknya City bakal ngitung prioritas juga. Nah, maksudnya mungkin ada, kalau emang udah mulai kepepet mungkin ada FA kali dilepas. Kalau lu sebagai City lu akan memilih champion apa Premier League? Berat pilihannya. Kalau lu sebagai City, sebagai Guardiola lu lebih mentingin Premier League apa Liga Champion? Dua-duanya kayaknya, yang dilepas FA. Tanya nih, dia kan sebagai fans MU kan nih. FA udah tanggung banget tuh semifinal. Biar MU aja katanya. Bagi-bagi sama tetangga. Pilih juara siapa gitu aja udah. Apa? Arsenal, City apa Liverpool? Berat ya. Tapi City kayaknya. City sih lah kayaknya. Cuman masalahnya itu City kalau nih juara sekarang nih dia 10 gelar. Berarti sisa setengahnya dari MU nih. Apa bisa kesusul tuh setengahnya lagi tuh. Kena enggak dapat 115. Dengan ngelihat apa City yang 4 ini kalau juara lagi dia 4 kali beruntun. Itu rekor kan. Sebelumnya kan rekor 3 kali beruntun itu MU kan. Kemarin disamain sama City. City udah nyamain capek ya, rekor disamain. Kemarin treble udah. Terus apa 3 gelar beruntun Premier League udahlah. Emang lagi masa era yang City. Ya, dan kayaknya emang lebih di atas kertas pun ya tadi gue bilang secara jadwal kalau ngelihat lawan-lawannya ya di atas kertas ya City relatif lebih harusnya bisa sapu bersih Bang. Buat Arsenal ini ujian mental banget sih, dia masih harus ngelawan Chelsea, ngelawan Tottenham juga, terus habis itu ngelawan Bayern Munchen tuh kan di Liga Champions, dan terakhir ngelawan MU gitu, lawan-lawan yang berat semua. Ya itu kalau Arsenal bisa lolos itu semua dengan hasil positif ya ujian mentalnya lolos gitu, tapi kalau makin begini ya udah. Dan lawan MU itu pekan 37 itu krusial kayaknya tuh. Itu mungkin bisa penentuan juara tuh di situ tuh. Pekan 36 37. Mau lihat Arsenal juara di Old Trafford. Begini dong. Apa? Dikasih God of Honor. Aduh, jangan dah. Berarti mungkin nggak sih masih ada kejutan nih kira-kira nih? Bisa jadi banget. Bisa. Kalau kejutan bisa. Masih banget karena jaraknya cuma 2 poin kan ya, apa namanya, mungkin fans MU kemarin itu pada ngetawain Arsenal sama Liverpool kalah ya. Karena emang ini sendiri yang kalah sendiri, ngedrop sendiri, tapi tetap mereka masih berburu karena cuma 2 poin bedanya. Kalau City kepleset dikit terus Liverpool Arsenal main bisa naik lagi. Dan Arsenal diunggulin dari selisih gol kalau salah kan. Perbedaan gitu selisih golnya, dan ya itu. Dia beda 1-1 ya. 2-1. Ya 2-2 ya deh. 2 poin. Kita ini deh bahas MU deh, kan udah singgung sedikit. Gimana dengan sisa laga? Belum melihat apakah MU bisa mencapai impiannya itu menembus zona Liga Champion. Banyak skenario tuh. Ada yang bilang peringkat 5 lolos Liga Champion. Terus habis itu kandas-kandas mulu kemarin katanya MU bisa ke Liga Champion kalau West Ham juara Liga Eropa katanya. Terlalu banyak skenario, tapi pada akhirnya MU-nya sendiri yang memang rada-rada pintar ya. Jadi di saat pertandingan yang harusnya menang kayak Bournemouth kemarin tiba-tiba seri gitu. Terus kalau Bruno Fernandes marah-marah ya mungkin dia marah sama temennya kebohongan amat gitu ya. Emang kita ngeliat mainnya aja ya keselin emang kan. Kalau nonton pertandingannya itu kayak nggak niat main gitu. Susah sih kayaknya. Kalau UCL 4 besar. Susah udah. Kan selisihnya juga ada 10 poin kan. Iya. Sama Villa. Udah terlalu banyak. Udah 13 poin ya. Terlalu banyak buang poin ketika Villa atau Tottenham kehilangan poin gitu loh. Dan secara permainan pun musim ini nggak berkesan lah MU. Menurut gue menurun dibanding musim lalu. Iya, gue kok jadi tenar. Elemen surprise MU-nya kayaknya hilang gitu. Surprise MU apa nih? Surprise MU musim lalu sering comeback MU. Itu elemen of surprise kan dari MU. Cuma MU kalau tim-tim gini biasanya rese sih. Ntar lawan Arsenal rese bisa jadi. Musim ini jauh banget. Ya mungkin karena banyak pemain cedera juga, terutama di bek kan. Itu kan yang selalu dikeluhkan oleh Ten Hag gitu. Dia musim ini nggak pernah punya pakem. Iya, line up di belakang gitu berubah kan. mulu dia. Dan poin belakang itu kan back tuh jadi kunci lah. Liverpool waktu itu juara kan karena lini belakangnya kuat gitu. Van Dijk lagi prime segala macem gitu. Jadi apa namanya tuh ya, defense wins you title, attack wins you games kata Ferguson. Jadi pertahanan harus kuat, sedangkan MU gampang banget dibobol. Ya harapan MU ya untuk menyelamatkan musim ya Piala FA. Karena lawannya di semifinal tanda kutip. Ini tanda kutip lagi, kita ngeliat MU nggak tahu nih, bisa juga dipermalukan nih. Kalau lawannya Coventry, kemungkinan ke final lawannya City atau Chelsea kan. Jadi ya harus habis-habisan di Piala FA sih. Karena di liga ya udah ancur-ancuran begitu, naik turun performanya.
Ya, jadi jangan kaget lah kalau musim depan MU mainnya di Conference League. Mending kayak Juventus nolak nggak mau main. Iya itu MU kalau main Conference League mending mundur aja kata. Kayaknya hadiahnya lebih dikit daripada jual baju seminggu dah. Jual jersey seminggu. Medsos ramai lagi itu MU main di Conference League. Yang main MU Academy. Lagi yakin mau ditambahin nih tentang persaingan Premier League. Ya akan semakin seru lah kita. Iya, tonton sampai akhir lah. Dalam apa pekan-pekan ke depan. Karena krusial. City, Arsenal, Liverpool. Dan ya itu, kayaknya sih ujungnya City lagi nih. Title race awalnya Arsenal, Liverpool. Disalip Itu City juga lagi. tuh, salip lagi. Kalau Bang Arif siapa nih Apa nih? yang jadi juara? Waduh pusing juga ya. City sih. City. Karena emang pengalaman ada, terus ya itu dilihat dari jadwalnya Arsenal Liverpool masih 4 laga tandang, bukan kandang ya. Kalau kandang di Anfield udah hancur, di tandang nggak tahu juga nih kayak gimana kan. Ya udah lah, perpisahan klub mungkin bisa jadi pahit. Nah ini kalau sobat bola skor mau jagain siapa nih, kan berdua City ya, mau ada kayak jagoin Arsenal atau Johan apa dong? Oh iya. gua sih pengennya Arsenal ya, kan udah lama gak juara. Dah semuanya dibahas dari Jerman ke Inggris. Mungkin episode depan kita akan bahas tentang kiprah timnas ya di Piala Asia 23. Ketahuan hasilnya tuh. Nah mudah-mudahan sih masih hidup. Sampai ketemu lagi, kita lanjut di episode minggu depan. Dadah.